Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agil Dwi Mardianto dengan NIREM 0305220211, program studi Agribisnis Hortikultura semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis standar budidaya tanaman untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kelayakan usaha. Penjelasan ini merupakan salah satu aspek dari mata kuliah analisis kelayakan usaha yang akan menjadi dasar untuk menghitung aspek finansial. Untuk membuat perincian standar budidaya tanaman, kita memerlukan aplikasi Microsoft Excel sebagai alat bantu. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan soal. Kita baca dulu soalnya, yaitu PT Rose memiliki kebun rosella seluas 1 hektar, namun acuan yang digunakan menggunakan hasil riset dari kebun dengan luasan 1.500 meter persegi, maka seluruh kebutuhan perlu dikonversi ulang. Adapun acuan dari budidaya rosella pada 1.500 meter persegi adalah sebagai berikut. Nah, acuan ini bisa menjadi dari salah satu riset yang dilakukan secara langsung maupun dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi bisa data langsung, data primer, data sekunder, dari jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Jadi, misalkan kita mau produksi 1 hektar rosella, tapi kita punya data dari penelitian jurnal yang menggunakan 1.500 meter persegi saja gitu. Jadi bagaimana cara mengolah data dari 1.500 meter persegi menjadi 1 hektar? Seperti itu maksudnya. Kemudian, apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum melanjutkan soal adalah kita harus membuat kepala tabel. Nah, kepala tabel ini yaitu tabel yang paling atas menjadi sorotan utama. Yang pertama, nomor, rincian, nilai, satuan, keterangan, dan waktu. Nah, selanjutnya, pada waktu, saya kasih anak panah karena waktu ini menunjukkan B, M, 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 dan seterusnya. Selanjutnya, masuk ke poin A, asumsi umum. Nanti, selanjutnya kita akan mengisi kolom asumsi, di mana asumsi umum ini adalah suatu hal yang umum yang terletak pada pembahasan soal maupun yang diketahui secara umum. Seperti kita membuat waktu dengan singkatan, yaitu kita harus menuliskannya juga agar orang dapat membaca bisa memahaminya. B pada waktu adalah bulan dan M pada waktu adalah minggu. Jadi B1 adalah bulan ke-1 atau bulan pertama. M1 adalah minggu ke-1 atau minggu pertama. Kemudian kita bisa lihat B1, B2, B3, sampai B5. Nah, apa sih yang menentukan banyaknya bulan? Banyaknya bulan akan ditentukan oleh umur panen. Jadi nanti di sini ada keterangan panennya, berapa lama baru kita menentukan bulannya, berapa lama seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui sebagai dasar adalah jumlah minggu. Dalam bulan itu berselang-seling antara 4 sampai 5. Jadi misalkan bulan pertama B1 terdapat 5 minggu, maka bulan berikutnya pasti hanya terdapat 4 minggu. Bulan ketiga akan kembali ke 5 minggu dan seterusnya. Kemudian, cara membuat bulan, list bulan dengan cepat adalah misalkan ini belum ada. Selanjutnya, M1 tarik ke samping. Nah, ini akan langsung membuat M5 seperti itu. Karena bulan berikutnya ada 4, bisa di copy paste dari B1 minggu pertama sampai minggu ke-4. Seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan B1. Nah, ini bentuknya awalnya seperti ini. B1, kemudian di blok ke samping sampai M5, baru kita merge jadi penggabungan. Nah, seperti ini. Kemudian, pada M1, M1 B2 tidak bisa ditarik ke sini karena panjangnya tidak sama. B1 sampai 5 kolom sampai M5, sedangkan B2 hanya sampai 4 kolom, jadi tidak bisa ditarik.
Bisa ditarik jika B1 dan B2 di blok, baru ditarik ke samping. Itu akan langsung membuat menjadi B3, B4, B5, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mewarnai kolom waktu tersebut karena untuk memudahkan kita untuk dalam membaca bulannya. Jadi warna grey atau abu bulan pertama, kemudian warna merah marun bulan kedua, dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke tenaga kerja, jumlah aplikasi tenaga kerja per aktivitas perlahan. Yang pertama, persiapan lahan dilakukan 1 kali. Yang selanjutnya, penanaman dilakukan 1 kali 3 hari setelah persiapan lahan. Selanjutnya, penyiangan dilakukan 2 kali 2 minggu setelah tanam dan dilakukan 1 bulan sekali. Selanjutnya, pemupukan dilakukan 2 kali saat penanaman dan tanaman berumur 1 bulan. Selanjutnya, penyemprotan dilakukan 4 kali 2 minggu sekali dalam 2 bulan. Maka dibutuhkan 4 kali. Yang terakhir, panen dilakukan 1 kali 60 hari setelah tanam. Selanjutnya, kuantitas tenaga kerja acuan 1.500 meter. Yang pertama adalah persiapan lahan dengan nilai 3 HOK 1 hari. Selanjutnya, penanaman dengan nilai 2 HOK 3 hari setelah persiapan lahan. Lanjut dengan penyiangan dengan nilai 3 HOK 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali. Selanjutnya pemupukan dengan nilai 3 HOK saat penanaman tanaman berumur 1 bulan. Selanjutnya penyemprotan dengan nilai 3 HOK 2 minggu sekali dalam 2 bulan. Maka dibutuhkan 4 kali. Selanjutnya panen dengan nilai 3 HOK 60 hari setelah tanam. Selanjutnya masuk ke kuantitas tenaga kerja lahan produksi. Di nilai per aplikasi akan terlihat dari mana saja ini diperoleh. Yaitu sudah dicatatkan rumus jumlah HOK per aktivitas dibagi luas lahan acuan dikali luas lahan produksi dibagi jumlah aplikasi HOK per aktivitas. Nah, lanjut ke lahan A. Yang pertama adalah persiapan lahan per aplikasi 5 HOK. Nah, pada per aplikasi persiapan lahan sudah dicatat dengan rumus C25 adalah jumlah HOK per aktivitas. C10 adalah luas lahan acuan. C12 adalah luas lahan produksi. C17 adalah jumlah aplikasi HOK per aktivitas. Kemudian saya kasih tanda dolar agar nantinya rumusnya bisa ditarik ke bawah. Nah, kalau sudah bisa ditarik ke bawah sampai ke panen, untuk pengisian waktu per minggunya kita bisa lihat di keterangan ini. Jadi, lahan A langsung masuk ke pengisian waktu. Nah, pengisian waktu ini dilihat dengan keterangannya 1 hari. Langsung masuk ke kolom minggu pertama dengan kode B1 sama dengan C57. Maaf, C56 enter. Selanjutnya penanaman per aplikasi 3,3 HOK 3 hari setelah persiapan lahan. Itu dilaksanakan pada minggu pertama. Selanjutnya, penyiangan per aplikasi 2,50 HOK 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali. Penyiangan dilakukan pada bulan pertama minggu ketiga. Selanjutnya, penyiangan dilakukan 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan pada bulan kedua minggu kedua dengan C5. Lanjut ke pemupukan dengan nilai 2,50 HOK saat penanaman tanaman berumur 1 bulan. Lanjut ke pemupukan
pada bulan satu minggu ke satu. Pada B2 minggu ke satu. Selanjutnya penyemprotan. Penyemprotan dengan nilai 1,25 HOK 2 minggu sekali dalam 2 bulan. Maka dibutuhkan 4 kali. Penyemprotan ini dilakukan pada bulan satu minggu kedua. Lanjut ke bulan satu minggu keempat. Lanjut ke bulan kedua minggu pertama. Dan yang terakhir pada bulan kedua minggu ketiga. Panen dengan nilai 5 HOK 60 hari setelah tanam. B2 minggu keempat. Jadi, jangan ditulis manual, dibiasakan dilingkan dengan yang sudah dihitung secara rumus. Karena seperti ini, jika rumus ini ternyata meleset atau salah letak atau asumsinya ingin diganti, itu akan mempermudah jadi pada tabel waktu juga akan berganti. Selanjutnya, lahan B kita samakan sama lahan A. Persiapan lahan nilainya di enter sama lahan A. Terus tarik ke bawah. Jadi, kita sama dengankan dengan persiapan lahan A. Kita enter. Nah, seperti ini. Lanjut. Aktivitasnya kita samakan dengan rincian B, di enter ke rincian A untuk pengisian pada rincian waktunya. Ingat, di sini ada keterangan 1 bulan setelah pada jangka waktu 1 bulan penanaman. Berarti mulainya pada B2, bulan kedua. Karena B1 1 bulan, baru B2, mulai lahan 2. Lahan B karena berjarak 1 bulan. Ini, sama kan? Ini terhadap misalnya kita tarik ke bawah dan samping. Nah, dan lahan C kita sama dengankan dengan lahan B. Enter. Kita tarik ke bawah dan tarik ke samping. Dan seterusnya ke lahan D. Kita sama dengankan dengan lahan C. Kita enter. Lalu tarik ke samping. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke poin C, material. Jumlah aplikasi material per aktivitas acuan 1.500 meter persegi. Itu yang dibutuhkan adalah benih dengan nilai 1 kali. Selanjutnya pupuk. Pupuk per 1.500 meter persegi adalah dengan kebutuhan jumlah 12 karung kali 50 kilo. 2 kali. Saat penanaman, tanaman berumur 1 bulan. Pestisida nilai 4 kali, 2 minggu sekali. Polybag 1 kali. Lanjut dengan kuantitas bahan produksi acuan 1.500 meter persegi. Dengan benih kebutuhan 20 gram, pupuk per 1.500 meter persegi 12 karung kali 50 kilo, 600 kilo saat penanaman tanaman berumur 1 bulan. Pestisida 1 kilo, 2 minggu sekali, polybag 1.000 saset. Poin selanjutnya,
yaitu bahan material yang digunakan pada lahan produksi 2.500 meter persegi kali 4 lahan, yaitu lahan A, B, C, dan D. Selanjutnya, kita bikin judul ini lahan per aplikasi. Nah, rumus peraplikasiannya adalah jumlah material per aktivitas dibagi luas acuan kali luas lahan produksi dibagi jumlah aplikasi material per aktivitas. Nah, langsung masuk ke lahan A. Benih per aplikasi 3,33. Nah, adalah material per aktivitas. C95 adalah material per aktivitas. C10 adalah luas lahan acuan. Kenapa C10 ini saya kasih tanda dolar? Dua-duanya karena luas acuan apapun materialnya itu hanya satu acuannya, 1.500 meter persegi. Mau rumusnya ditarik ke bawah, ini harus tetap sama dengan area produksi. Kenapa ada 2 dolar di sini? Karena apapun materialnya, luas acuan area produksinya akan tetap 2.500 meter persegi. Seperti itu. Kemudian lanjut ke C12 adalah luas lahan produksi. Pada luas lahan produksi, yaitu sama dengan C10. Selanjutnya, C85 adalah jumlah aplikasi material per aktivitas. C89 kan benih jumlah aplikasi material per aktivitas untuk benih satu kali. Kenapa di sini saya bikin kolom C-nya itu ada dolarnya? Karena agar saat ditarik ke samping nanti itu kolomnya tidak berubah, tapi barisnya berubah karena nanti akan ada penarikan rumus ke bawah. Kemudian kita anggap belum terisi. Dengan adanya rumus ini, tinggal kita tarik ke bawah, langsung terisikan, tidak usah menuliskan rumus berkali-kali seperti ini. Anggap saja ini belum diisi. Nah, dengan adanya rumus yang sudah dituliskan, kita tarik ke bawah. Nah, akan terisi otomatis. Kemudian, kegunaan keterangan di sini adalah untuk mengisi kolom yang di sampingnya ini. Nah, kita lanjut ke lahan A. Itu benih per aplikasi dan keterangan satu kali. Itu pada minggu pertama, bulan pertama. Kode 100. Enter. Dilanjut dengan pupuk per aplikasi 500 kilogram saat penanaman tanaman berumur 1 bulan pada B1 minggu pertama sama dengan C105 dan B2M1 bulan kedua minggu ke-1. Lalu selanjutnya pestisida dengan teraplikasi 0,4 kilogram 2 minggu sekali dalam 2 bulan maka dibutuhkan 4 kali. Lanjut ke B1 minggu kedua sama dengan C1 06. Lanjut ke B1M4 10. Lanjutnya ke B2M1 dan dilanjut ke B2M3. Nah,
Dan yang terakhir, polybag teraplikasi 1666,67 saset satu kali dilakukan pada minggu pertama bulan pertama. Itu sama dengan C107. Itu. Selanjutnya, lahan B sesuaikan dengan aturannya tadi bahwa akan dilaksanakan 1 bulan setelah lahan pertama. Berarti lahan pertama mulai B1M1, maka 1 bulan setelahnya adalah B2M1. Nah, dimulai B2M1. Lahan B kita samakan dengan lahan A. Kita sama dengan lahan A. Kita enter. Selanjutnya, kita tarik ke bawah, kemudian ditarik ke samping. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan sampai ke lahan B. Dilanjutkan sampai selesai. Sama dengarkan dengan lahan B. Enter. Tarik ke bawah. Tarik ke samping. Lanjut dengan lahan D. Sama dengarkan dengan lahan C. Enter. Tarik ke bawah. Tarik ke samping. Nah, sudah selesai. Setelah semuanya selesai, berikut hasil standar budidaya tanaman dari atas. Dari asumsi, lahan B, lahan C, lahan D. Selanjutnya biaya variabel. Berikutnya biaya tetap. Dan yang terakhir biaya investasi. Jadi, kesimpulan daripada penjelasan terkait adalah bagaimana tata kelola mengenai aspek teknis untuk menentukan aspek selanjutnya seperti aspek finansial. Karena dalam analisis kelayakan usaha mempunyai beberapa aspek dan harus berkesinambungan. Sekian penjelasan tentang bagaimana teknis standar budidaya tanaman Rosella. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.